Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Zafianada dengan NPM 14012041195, kelas MB 4403 yang pada kesempatan kali ini akan memberikan presentasi mengenai cost of capital atau biaya modal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andrieta selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Nah, teman-teman, dalam manajemen keuangan, kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer keuangan, di mana kita tentunya memiliki tugas untuk memaksimalkan value perusahaan yang tidak lain nantinya digunakan untuk memberikan keuntungan kepada para stakeholder perusahaan. Dan dengan mengetahui biaya modal ini, manajer keuangan dapat mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan dari sisi stakeholder. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih biaya modal. Oke, cost of capital merupakan suatu biaya, dan biaya tersendiri bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang harus dikeluarkan demi mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi cost of capital ini merupakan jumlah real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang digunakan nantinya untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Nah, karena cost of capital ini bersifat biaya, maka dapat juga kita definisikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dibayar, yang harus dicapai perusahaan atau minimum required rate of return. Nah, cost of capital ini memiliki fungsi sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dan biaya modalnya. Cost of capital juga sebagai discount rate untuk menghitung present value dari aliran kas masuk dan pengeluaran investasi. Nah, sebelumnya kita dapat mengetahui pada laporan posisi keuangan, di sisi liabilitas dan ekuitas merupakan sumber pendanaan perusahaan, atau bisa kita sebut sebagai dua sumber permodalan perusahaan. Nah, permodalan inilah nanti akan kita hitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendanaan dari liabilitas maupun ekuitas ini. Nah, pada umumnya perusahaan itu memiliki struktur modal yang terdiri dari kombinasi atau gabungan dari ekuitas dan liabilitas. Jadi struktur modal merupakan gabungan utang, saham preferen, dan juga ekuitas biasa yang direncanakan perusahaan saat mendanai proyeknya di masa mendatang. Nah, dari ketiga struktur ini akan dibagi bobotnya atau persentasenya dalam permodalan perusahaan. Nah, liabilitas ini merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang yang biasa kita sebut sebagai obligasi. Kemudian ada preferred stock atau saham preferen, merupakan saham yang paling diprioritaskan atau didahulukan. Artinya sekalipun perusahaan mengalami kerugian, perusahaan wajib tetap membayar dividen kepada pemilik saham preferen. Dan struktur modal yang ketiga yaitu common equity atau saham biasa yang telah direncanakan perusahaan untuk proyek-proyek di masa mendatang. Nah, yang pertama adalah cost of debt atau biaya utang yang merupakan tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan atau uang yang terutang. Nah, biaya modal utang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama utang jangka pendek. Di sini kita akan menghitung biaya utang jangka pendek dengan formula KD setelah pajak, yaitu KB dikali 1 min T atau tax atau pajak. Contoh soalnya adalah perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Dengan bunga kreditnya 12%, tingkat pajak penghasilan 35%, maka berapa biaya hutang setelah pajaknya? Nah, di sini kita dapat mengetahui KB-nya 12% atau 0,12, yaitu biaya utang jangka pendek sebelum pajaknya, dan pajaknya sendiri yaitu 35% atau 0,35. Dan kita dapat menghitung dengan KD sama dengan KB dikali 1 min tax, yaitu 0,12 dikali 1 dikurangi 0,35. Dan didapatkan hasil 0,078, artinya 7,8% biaya utang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua adalah biaya utang jangka panjang. Formulanya yaitu KD sama dengan I ditambah N dikurangi NB dibagi N.
per NB plus N dibagi 2. I-nya yaitu bunga utang jangka panjang dalam 1 tahun, kemudian N-nya nilai nominal obligasinya, NB yaitu nilai bersih penjualan obligasi, dan juga N yaitu umur obligasinya. Di sini ada contoh soalnya yaitu PT Anugrah mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal Rp25.000 per lembar. Dengan umur obligasinya adalah 15 tahun, hasil penjualan obligasi bersihnya yang diterima perusahaan yaitu Rp22.000, dan bunga atau kupon obligasi per tahunnya 4%, dan juga tingkat teksnya yaitu 30%, berapa besar biaya modal obligasinya. Nah, dari soal tadi kita dapat mengetahui I 25.000 dikali 4% yaitu 1.000, yaitu tingkat bunga yang harus kita bayarkan dalam 1 tahun. Kemudian N-nya itu 25.000, NB-nya 22.000, dan juga umur obligasinya yaitu 15 tahun atau N kecil. Nah, kita dapat menghitungnya dengan KD sama dengan 1.000 ditambah 25.000 dikurangi 22.000 dibagi 15 per 22.000 ditambah 25.000 dibagi 2. Dan dapat hasilnya yaitu 5,1%. Tapi ini belum termasuk pajak. Yang kemudian kita harus menghitung KD after tax-nya yaitu KD dikali 1 min tax-nya. 0,051 dikali 1 dikurangi 0,3. Dan didapatkan hasil 0,0357 atau 3,57%. Selanjutnya yang kedua ada saham preferen, yaitu kita akan menghitung biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock-nya atau KP yang merupakan biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen diformulasikan sebagai KP sama dengan D atau dividen saham preferen dibagi dengan NP0, yaitu harga bersih saham preferen. NP0 sendiri dihitung dengan mengurangkan harga jual saham preferen dengan flotation cost atau biaya penerbitan saham. Di sini contoh soalnya yaitu PT Agung menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000, harga jual saham preferennya Rp18.900, dan dividen tiap tahunnya Rp1.500, dengan biaya penerbitan per lembarnya atau flotation cost-nya Rp150. Di sini kita dapat mengetahui D 1.500, PPS-nya 18.900, FC-nya 150, dan NP0-nya 18.900 dikurangi 150 atau FC tadi, yaitu 18.750. Dan jawabannya yaitu KP sama dengan D per NP0, yaitu 1.500 dibagi 18.750, yaitu didapatkan hasil 0,08 atau 8%. Dan struktur modal yang ketiga yaitu common equity atau saham biasa. Kita akan menghitung cost of common stock yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasinya. Nah, biaya modal saham biasa diformulasikan sebagai KCS sama dengan D1 per P0 ditambah G atau growth-nya. D1 sendiri dihitung dengan D0 dikali 1 plus pertumbuhan dividennya. Nah, contoh soalnya pada bulan Juli 2002, saham biasa PT XYZ ditutup pada angka $54,40 per lembar. Dan pada tahun 2001, PT XYZ membayar dividen sebesar $0,28. Dan jika dividen diharapkan akan tumbuh sebesar 14,6% per tahun di masa yang akan datang, berapa tingkat pengembalian yang dikehendaki investor jika tambahan modal diperoleh dari return on earnings? Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui P0-nya 54,4, D0-nya 0,28, dan growth-nya atau pertumbuhannya 14,6%. Dan dari situ kita dapat menghitung D1-nya yaitu 0,28 dikali 1 plus 14,6%, yaitu 0,32. Dan jawabannya yaitu KCS-nya D1 per P0 ditambah growth, yaitu 0,32 dibagi 54,4 ditambah 14,6%. Sama dengan 0,005 ditambah 0,146 sama dengan 0,151 sama dengan 15,1%.
Nah, yang terakhir adalah kita akan menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital dengan formula WACC sama dengan WD kali KD after tax ditambah WP kali KP ditambah WS kali KS. Atau sederhananya yaitu menjumlahkan total bobot atau persentase masing-masing struktur modal dikalikan biaya masing-masing struktur modal tadi. Nah, WACC ini dihitung ketika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal. Nah, WACC memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Dan WACC menjumlahkan biaya modal masing-masing sumber pendanaan, utang, saham, preferen, maupun saham biasa. Maka untuk menetapkan biaya modal perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, WACC ini contoh soalnya adalah PT-FI membutuhkan modal yang digunakan untuk pendanaan investasinya sebesar 2 miliar rupiah yang terdiri dari yang pertama ada utang obligasi dengan jumlahnya 500 juta, nilai nominal sahamnya yaitu 500.000 per lembar. Nilai nominal obligasinya 500.000 per lembar dengan tingkat bunga yang ditawarkan 20% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Harga jual obligasinya 462.500 per lembar dan tingkat pajaknya sebesar 30%. Yang kedua ada saham preferen dengan pendanaan sebesar 400 juta rupiah dengan harga jual sahamnya 31.250 lembar per saham. 31.250 rupiah per lembar saham dengan tingkat dividennya yaitu 4.500 rupiah per lembar. Dan yang ketiga ada saham biasanya yaitu sejumlah 1,1 miliar rupiah dengan harga jual sahamnya 22.500 rupiah dengan dividennya 3.125 rupiah per lembar dengan tingkat pertumbuhan atau growth-nya 5%. Dan dari informasi tersebut kita akan menghitung besar biaya modal individual masing-masing. Dan yang kedua menghitung biaya modal keseluruhan atau WACC-nya tadi. Nah, yang pertama kita akan menghitung biaya modal individualnya. Yang pertama ada obligasi, yaitu I sama dengan 500.000 dikali 20% sama dengan 100.000, yaitu ini interest-nya dalam 1 tahun. Yang selanjutnya kita bisa menghitung KD-nya sama dengan I ditambah N min NB dibagi N per NB ditambah N dibagi 2. Sama dengan 100.000 ditambah 500.000 dikurangi 100.000 dibagi 5 per 462.500 ditambah 500.000 dibagi 2. Didapatkan hasil 22,34%. Namun ini masih KD sebelum pajak, sehingga kita harus menghitung KD setelah pajak, yaitu KD dikali 1 min tax-nya sama dengan 22,34% dikali 1 dikurangi 0,30, yaitu 15,56%. Yang kedua, biaya saham preferennya yaitu KP sama dengan D dibagi P0. Dari informasi tadi, sama dengan 4.500 dibagi 31.250 yang dihasilkan 14,4%. Dan yang ketiga ada saham biasa yaitu KCS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah growth sama dengan 3.125 dibagi 22.500 ditambah 5%. Yaitu didapatkan hasil 18,59%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya modal keseluruhannya, yaitu dari sumber pendanaan tadi, yaitu obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Jumlah dana obligasi 500 juta, dan dari 2 miliar, obligasinya memiliki bobot 25% dengan biaya modal yang tadi kita hitung 15,64% dan WACC-nya yaitu W dikali K-nya yaitu 3,91%. Kemudian yang kedua ada saham preferen dengan jumlah dana 400 juta dan bobotnya dari 2 miliar yaitu 20%. Dan biaya modal yang telah kita hitung tadi 14,4% dan WACC-nya menjadi 2,88%. Kemudian yang ketiga ada saham biasa dengan jumlah 1,1 miliar, dari 2 miliar memiliki bobot 55% dengan biaya modal yang kita telah hitung tadi 18,89% dengan WACC-nya yaitu 10,39%. Dan WACC ini kita total semuanya menjadi 17,18%.
Kesimpulannya yaitu biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan PT FI untuk mendapatkan pendanaan sebesar 2 miliar adalah 17,18%. Dan itu tadi penyampaian saya mengenai biaya modal. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.